duduk kita dengerin sholat Jumat, dengerin. 2 khutbah itu dibacakan, dengerin. Sampai selesai. Begitu udah selesai, ya kita ikutin sholat Jumatnya. Ya, dengan tertib. Wazarul bai, dan tinggalkanlah pelbagai macam. Nah, di sini wazarul bai, tinggalkanlah perdagangan. Ai utruku ukdahu. Tinggalkanlah transaksinya, transaksi perdagangan itu jangan dulu. Sebab azan sudah berkumandang di udara. Jual beli apa saja yang bekerja apa saja ya berhenti dulu. Pergi dulu ke masjid untuk sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu adalah sama-sama mengetahui. Annahu khairun fa'aluhu, bahwasanya itu lebih baik maka lakukanlah. Mudah-mudahan setiap hari Jumat kita bergegas pergi ke masjid untuk sholat Jumat, datangnya lebih awal. Dengan demikian kewajiban gugur, pahala Allah berikan begitu besar. Amin. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bisa ruwet ya Pak. Baik. Kemudian setelah kita sholat Jumat bersama imam, salam. Begitu udah salam, jangan pergi dulu. Itu ada wiridan di situ, musabbihat namanya. Rasulullah menjelaskan dalam riwayat Imam As'ad. Ya, man qara'a kulla dubura sholati Jum'atin Fatihatal kitab sab'an wa mu'awwizatain sab'an wa suratal ikhlas sab'an gufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang setelah sholat Jumat wiridannya yang dibaca adalah surah Al-Fatihah dibaca 7. Terus Qul a'udzu birabbil falaq dan Nas 77. Ya, 77. Wal Ikhlas 7. Surah Al-Ikhlas 7. Ya, dibaca tuh. Dilengkapi dengan surah Al-Baqarah sampai Muflihun. Itu semua kesalahannya yang lalu, ya, yang lalu semua kesalahannya dihapuskan oleh Allah. Juga Jumat 1 minggu ke depan, Jumat ke depan juga dihapuskan oleh Allah kesalahannya. Jadi jangan buru-buru begitu salam langsung lantas jalan, lantas pulang. Jangan duduk dulu dengerin bersama imam. Kecuali bagi yang mau pergi kerja, waktunya sedikit itu beda, darurat. Lah kalau nggak kemana-mana, tungguin sampai selesai. Sampai doa tuh imam, begitu udah selesai, baru kita pulang. Pulangnya juga jangan mampir-mampir. Kalau habis sholat Jumat tuh hukumnya makruh. Ya, mampir-mampir kemana-mana, langsung pulang ke rumah. Sebab di kita banyak orang perempuan di hari Jumat tidak pergi sholat Jumat. Dia sholatnya di rumah, sholat waktu saja dia zuhur. Itu pun dia baru mulai sholat ketika suaminya udah pulang atau orang Jumat, orang yang sholat Jumat udah turun. Orang yang sholat Jumat sudah turun, baru dia mendirikan sholat zuhur. Ini ketetapannya ada di dalam kitab fikih. Jadi jangan barengin di masjid lagi sedang khutbah. Jumat dia sholat.
Perempuan tuh sholat umpamanya. Begitu orang pulang sholat Jumat, udah selesai. Nggak boleh semacam itu. Di kitab fikih itu dijelaskan. Begitu orang sudah turun sholat Jumat, lah dia baru sholat zuhur. Ini para ibu-ibu ya yang nggak pergi sholat Jumat. Sebetulnya mah sholat Jumat itu laki perempuan wajibnya. Tuh, makanya di Masjid Haram, Masjidil Aqsa, di Masjid Haram dan di Masjid Madinah itu semuanya laki perempuan ya pada sholat Jumat. Kalau di kita ada sebagian aja yang pada pergi sholat Jumat, yang sebagian nggak sholat Jumat. Makanya dia sholatnya sholat zuhur saja. Kapan waktunya? Saat orang sholat Jumat sudah turun. Mudah-mudahan ibu-ibu kita nih yang biasa semacam ini insya Allah paham. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, siap Ustaz. Amin, 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 amin. Amin. Baik. Makanya ibu-ibu yang di kita biasanya nggak pergi sholat Jumat, di masjid itu nggak ada orang perempuan yang sholat Jumat, dia kan nggak pergi tuh. Begitu orang pada sholat Jumat, dia apabila dia punya suami, ya siap-siap udah tuh dia bikin teh manis atau kopi atau susu, pisang gorengnya dah tuh siapin di meja, udah siap kopi, pisang goreng dan lain sebagainya. Begitu suaminya pulang, dia udah siap tuh, ditemuin dulu suaminya, silakan ya ngopi dulu atau ngeteh dulu, ayah mau sholat zuhur. Ngopi dah tuh suaminya, ya atau ngeteh, dia sholat zuhur tuh istrinya. Semacam itu. Dengan demikian kan ya suami ya, kalau memang demikian keadaannya, ngarep-ngarep kapan nih sholat Jumat lagi, kapan sholat Jumat lagi. Sebab istrinya perlu banget. Begitu pergi sholat Jumat disiapin teh manis, kopi dan lain sebagainya. Kalau giliran yang lain umpamanya kurang diperhatiin. Makanya suami ngarep-ngarep kapan ya sholat Jumat, kapan ya sholat Jumat. Mudah-mudahan ya istri kita tanggap yang nggak pergi sholat Jumat, nyiapin sesuatu dulu buat orang yang pulang sholat Jumat. Yang pulang sholat Jumat juga jangan mampir-mampir kemana-mana, langsung pulang. Kalau memang ada urusan setelah pulang udah apa baru balik lagi. Mudah-mudahan sebagai kelompok orang laki-laki paham. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila telah selesai sholat itu didirikan, sholat Jumat sudah selesai didirikan, wirid udah, wiridnya udah, kemudian sholatnya juga ba'diyah Jumat tuh udah. Sebetulnya ba'diyah Jumat itu 4 rakaat 2 salam. Sunnahnya Nabi itu semacam itu. Cuman kita kebanyakan cuma 2 rakaat saja 1 salam, habis itu langsung pulang. Jadi habis sallallahu alaihi Muhammad langsung ya sholat apa? Ba'diyah Jumat. Nah, yang abdulnya 2 salam 4 rakaat ya, kalau memang 1 salam aja ya nggak apa-apa. Cuma itu yang banyakkan pekerjaannya, pahalanya ya besaran, yang dikitan ya dikitan. Maka apabila sudah selesai sholat itu didirikan, sholat Jumat dan lain sebagainya selesai, fantasiru fil ar, maka menyebarlah kamu di muka bumi. Silakan menyebar di muka bumi. Amru ibahatin itu perintah secara mubah. Silakan menyebar di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah, utlubur rizqa, cari rezeki-rezeki. Min fadlillah, daripada keutamaan Allah. Silakan yang mau dagang-dagang, udah sholat Jumat nih.
Yang kerja ya lanjutkan kerjanya. Yang driver supir ya lanjutkan. Silakan. Cari keutamaan Allah. Kalau memang mau usaha. Yang penting udah sholat Jumat. Mau dagang-dagang. Mau kerja-kerja. Mau lanjutin perjalanan. Lanjutin. Cuma ingat. Wazkurullaha katsira. Dan banyak-banyaklah kamu ingat Allah. Zikran katsira. Ingat yang banyak. Jadi kita usaha itu selalu ingat Allah. Ya, insya Allah usahanya kita diridhoi oleh Allah sebab selalu ingat Allah. Bila kita berusaha selalu ingat Allah, tidak akan terjadi penyelewengan umpamanya, nipu orang. Kalau kita nimbang tidak melebihi, tidak mengurangi. Kenapa? Karena ingat Allah. Orang yang hidupnya selalu ingat Allah ketika dia berusaha. Dan ketika pula dia mau berbuat yang enggak baik, dia ingat Allah tidak akan dilakukan. Makanya selalu ingat Allah. Di pasar ingat Allah. Insya Allah kita tidak akan berbuat yang tidak baik. Jadi di mana saja kita harus ingat Allah. Dengan demikian kita selalu berbuat yang selalu positif karena kita selalu ingat Allah. Mudah-mudahan kita selalu ingat Allah di mana saja, kapan saja. Dengan demikian Allah pasti akan meridhoi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Tafsirannya tapuzuna, kamu pasti akan beruntung. La'allakum tuflihun, semoga kamu beruntung. Tapuzuna, yaitu beruntung. Karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubu yaumal Jumat. Dia berkhutbah di hari Jumat. Berkhutbah di hari Jumat. Tadinya sholat Jumat itu sholat dulu. Baru 2 khutbah. Setelah terjadi peristiwa ditukar. Khutbah dulu baru sholat. Setelah ada peristiwa ini. Dan adalah Nabi SAW berkhutbah di hari Jumat. Faqadimat irun. Maka datanglah rombongan onta membawa dagangan. Mereka itu memang udah biasa nunggu rombongan onta yang datang. Ya, tengkulak yang datang dari kampung berebutan tuh pada apa? Ngambil dagangan. Ya pada jual beli. Begitu datang onta, waduri balik kudumi hatoblu alal adati. Dan dipukullah bagi kedatangan onta-onta tersebut yang membawa dagangan, yaitu akan beduk. Dipukul beduk alal adati menurut kebiasaan. Fakhorojalahan nasu, maka keluarlah baginya oleh manusia minal masjid, dari masjid. Padahal lagi dengerin khutbah. Nabi lagi khutbah. Begitu datang rombongan onta, ya, bawa dagangan, langsung pada keluar dari masjid. Ghaira isna asyara rajulan, kecuali tinggal 12 orang laki-laki yang dengerin khutbahnya Nabi pada waktu itu. Yang lain bubar. Panuzila, maka diturunkan ayat nih. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat dagangan, aulahwan atau permainan, mereka menuju ke sana. Mereka gubar. Tinggal 12 orang. Ayat tijaro artinya melihat dagangan, li'annaha matlubuhum. Karena sesungguhnya dagang itu adalah pencarian mereka. Dunal lahwi, selain permainan. Jadi memang dagang itu sudah usaha mereka. Wataroku qaima, dan mereka meninggalkan engkau hai Muhammad bil khutbati, dalam berkhutbah.
Nabi lagi berkhutbah tinggal 12 orang. Qaimah dalam keadaan berdiri. Dengan sebab peristiwa terjadi hal yang semacam ini, maka Jumat depannya khutbah dulu, ditukar tuh. Khutbah dulu baru sholat. Awalnya sama dengan Idul Fitri, Idul Adha. Awalnya sholat dulu. Idul Fitri kan sholat dulu baru dengerin khutbah. Idul Adha juga sholat dulu baru dengerin khutbah. Nah, Jumat juga tadinya sama semacam itu. Ya harusnya sholat dulu. Karena terjadi semacam itu diganti. Akhirnya dengerin 2 khutbah dulu baru sholat. Baru sholat Jumat. Ada 12 orang. Makanya menurut mazhab lain, ya mazhab Imam Malik, sholat Jumat kurang dari 40 orang hukumnya sah. 20 orang kayak 11 orang kayak 12 orang kayak hukumnya sah. Ya ini dari sini pengambilan hukumnya. Itu mazhab lain. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i pendengarnya itu harus 40 orang. Pendengarnya harus 40 orang. Kurang dari 40 orang harus diulang dengan sholat Jumat. Ya, kurang dari 40 orang harus diulang dengan sholat Jumat menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada juga ihtiyat kata dia. Sebetulnya tidak perlu ihtiyat. Jumlahnya lebih dari 100 orang kok diulang dengan sholat zuhur. Kata alasan imamnya jaga-jaga, takut-takut nih sholat Jumatnya kagak sah, jadi ada sholat zuhurnya. Itu namanya lemah keyakinan. Jadi tidak perlu diulang, orang udah hampir 100 orang kok diulang. Ihtiyat bukan tempatnya di situ. Setelah sholat Jumat ya udah selesai. Wirid zikir ya pulang. Jadi nggak harus diulang. Ini makanya perlu dipahami. Kalau ada orang yang sholat Jumat kurang dari 40 orang nggak diulang, khutbah tersebut yang sedang didengarkan daripada gubar. Ya, menuju kepada tengkulak-tengkulak atau pedagang-pedagang. Ya lebih baik dengerin kedua khutbah tersebut. Rezeki nggak bakal ketukar kok. Tuh rezeki itu tidak akan ketukar. Wa ma indallahi qul ma indallahi, katakanlah ya Muhammad apa-apa yang ada di sisi Allah minasawabi, daripada pahala tersebut, khairun, itu lebih baik, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Dengerin kedua khutbah Jumat itu lebih baik daripada pergi ya mengusung tengkulak untuk tengkulak. Tuh. Lebih baik dengerin sampai selesai, rezeki nggak bakal ketukar. Buat kita juga demikian. Jangan habis sholat Jumat langsung pergi, lantas jalan tidak pakai wirid zikir, langsung tengok pergi, jangan. Begitu imam tuh wiridan sampai doa, begitu dia lihat ke samping cuma 2-3 orang, yang lain udah bubar semua. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, pulang ke rumah dia kata kelamaan. Jangan, kita harus dengarkan sampai selesai. Muter buru-buru kemana? Memang si setan paling bisa ngajakin tuh cepet pulang. Cepet pulang. Jangan dulu, tungguin wirid zikirnya. Kemudian yang berikutnya. Qul ma indallahi khairun. Katakanlah ya Muhammad apa-apa yang di sisi Allah itu daripada pahala lebih baik. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, daripada minallahwi, daripada permainan, wa minat tijaro, dan perdagangan. Wallahu khairur razikin, dan Allah lah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Yuqalu kullu insanin yurzaku ailatuhu. Dapat dikatakan setiap manusia akan diberikan rezeki, tuh berupa keluarganya semua dikasih rezeki oleh Allah. Aimir rizkillah, artinya rezekinya ada di sisi Allah, jangan khawatir. Maka semakin kita banyak punya anak, rezeki banyak lagi.
Kalau anak kita sedikit ya rezekilah dikit lagi. Jadi rezeki itu Allah berikan tergantung ya pengeluaran kita. Pengeluarannya banyak, rezeki akan Allah kasih banyak. Pengeluarannya sedikit, ya akan Allah kasih rezeki sedikit. Buat orang-orang yang mau berangkat ke pasar, ada doanya dari Nabi. Ada bacaan dari Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumus suqa faqulu." Apabila kamu datang ke pasar, kita mau pergi ke pasar. Baca kata Nabi, la ilaha illa anta, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacanya sedikit ya, hafalin tuh. Ketika kita mau masuk ke pasar, baca doa ini dalam hati. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katabahullahu alfa hasanatin, Allah akan berikan dia pahala yaitu 1.000.000 kebaikan, pahala tuh. Wa maha alfa sayyiatin, dan Allah hapus 1.000.000 kesalahannya. 1.000.000 kesalahan dihapus. Itu ya, 1.000.000 kesalahan dihapus, pahala diberikan 1.000.000 ketika kita datang ke pasar baca kalimat tadi. Wa rafa'a alfa darajatan, dan Allah angkat derajatnya 1.000.000 derajat. Bacanya dikit banget ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan kita nih dapat ilmu. Setiap mau pergi ke pasar tuh baca kalimat itu. Mudah-mudahan kita banyak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Baik. Demikianlah kajian kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya buat kita semua. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada session yang berikutnya. Insya Allah kita bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, nikmat iman wal Islam Allah berikan. Kemudian segalanya Allah berikan buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.